halo pemirsa, kembali di Narasehat, Narasi Kesehatan bersama dengan Diah Kusuma. Asik. Kita masih berada di official Batik TV, pemirsa tentunya, dan kita ketemu dengan halo Mbak, siapa Mbak? Kenalan dulu dong. Halo Naila. Mbak Naila, ini masih ngapain ini di sini? Masih main ya, main ya? aja. Oke, salam kenal Mbak Naila. Ya, salam kenal dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Mbak Nay, kalau boleh tahu Mbak Nay pernah nggak sih melakukan pemeriksaan HPV DNA? Untuk sementara ini belum sih ya, tapi kemungkinan pengen juga. Berarti tahu ya itu apa? Ada sedikit tahu. Coba dong dijelasin ke pemirsa. Oke, nah kalau setahu aku ya, pemeriksaan HPV DNA itu untuk masyarakat ataupun perempuan yang sudah menikah gitu, yang sudah menikah. Untuk mencegah? Untuk mencegah kanker serviks. Oke, nah sekarang Mbak Naila udah menikah belum sih? Udah, Udah alhamdulillah. ya, Baru alhamdulillah. kemarin. Berarti ini setelah ini ada rencana dong buat tes ini, pemeriksaan ini? Iya, betul. Tapi Mbak Naila tahu nggak sih kalau ternyata ini tuh ada vaksinasinya juga? Oh, belum tahu. Itu tuh udah gencar banget sih Mbak di TikTok. Jadi itu tuh kalau misalkan buat yang gadis-gadis gitu ya, belum menikah, itu kita belum disarankan untuk melakukan pemeriksaan ini, tapi kita disarankan juga untuk vaksinasi. Dulu pas SD udah dapat belum Mbak? Kalau vaksinasi HPV ini? Kayaknya belum Belum deh. ya? Nah Belum. sekarang Pekalongan khususnya itu udah ada Mbak buat anak usia kelas 5 dan 6 SD. Tahu nggak? Gratis ya? Gratis atau berbayar? Gratis. Kalau misalkan yang gadis-gadis justru malah bayar, dan itu tahu nggak harganya berapa Mbak? Berapa tuh? Fantastis, 1 sampai 2 juta. Wow, Tapi mahal Mbak ya? Nay, ya, tapi Mbak Nay untuk tujuannya sendiri selain untuk mencegah kanker serviks, Mbak Nay tahu nggak? Belum sih, belum tahu. Oke, nah hari ini kita tuh menghadirkan narasumber spesial Mbak Nay tentunya. Apa tuh? Yang akan membahas berapa price ya ataupun harga untuk vaksinasi ini. Kecuali pemeriksaan, kalau pemeriksaan mah CKG mah juga ada Mbak. Tapi kalau untuk vaksinasinya emang masih belum gratis Mbak Nay, dan juga belum semuanya di Pekalongan itu ada. Nah untuk sasarannya siapa aja Mbak Nay udah tahu? Siapa aja tuh? Nah, hari ini kita menghadirkan narasumber spesial ya Mbak, yang tentunya akan memberi kita informasi siapa saja sih sasaran untuk melakukan pemeriksaan ini dan apa tujuannya, dan kemudian tindak lanjutnya seperti apa. Mbak Nay pengen tahu? Boleh dong, mau tahu. Ke kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong. 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Pemeriksaan HPV DNA adalah pemeriksaan untuk mengetahui infeksi HPV pada perempuan ya, atau pada wanita ya. Utamanya itu pada usia 30 sampai 50 tahun ya, yaitu usia subur ya, atau wanita usia subur ya. Yang mana tujuannya itu untuk mencegah terjadinya kanker leher rahim atau kanker serviks ya. Jadi untuk pemeriksaan ini yaitu dengan tujuan untuk mencegah infeksi HPV, yaitu human papillomavirus itu ya. Jadi screening dini atau deteksi dini lebih awal itu lebih bagus ya. Jadi direkomendasikan pada wanita usia subur atau WUS ya. Jadi wanita usia subur yang usia 30 sampai 50 tahun itu direkomendasikan untuk pemeriksaan ini ya. Setidaknya itu 5 tahun ya. 3 sampai 5 tahun ya. Jadi rekomendasi ini itu untuk wanita usia subur ya. Jadi kalau atau yang telah menikah atau yang telah melakukan hubungan seksual ya. Jadi kalau yang masih gadis-gadis mungkin ini belum bisa ya, karena pemeriksaannya sangat sensitif ya. Jadi pemeriksaannya itu di leher rahim ya. Pemeriksaan HPV DNA itu disarankan itu untuk wanita usia subur ya, yaitu yang usia 30 sampai 50 tahun ya, atau yang telah menikah atau yang telah melakukan hubungan seksual ya. Hal ini tujuannya untuk pendeteksian dini atau screening dini dengan tujuan untuk mengetahui lebih dini, selanjutnya bisa menjadikan pencegahan lebih dini untuk kanker serviks ya, atau kanker leher rahim.
Oh ya, cara kerjanya ini adalah untuk mengetahui virus di dalam sampel sel ya. Jadi ini yang diambil adalah sampel sel. Sampel sel ini diambil melalui sel leher rahim pada wanita atau sel serviks ya. Yang mengambil siapa? Yang mengambil ini tenaga kesehatan ya. Jadi kebetulan untuk di Kota Pekalongan ya, program HPV DNA ini ya, itu telah ada ya di tahun ini, pemeriksaan ini ya. Jadi untuk pemeriksaan ini sendiri untuk di Kota Pekalongan itu telah melayani ya untuk FKTP. FKTP itu tingkat puskesmas ya, jadi fasilitas kesehatan pertama tingkat puskesmas yang ada di Kota Pekalongan ya, yang berjumlah 14 puskesmas itu telah bisa melayani untuk pemeriksaan HPV DNA ini untuk Kota Pekalongan. Pemeriksaan ini sangat mudah ya, maksudnya nggak sakit ya. Jadi pemeriksaan ini nggak terlalu lama juga ya. Itu kemarin untuk Kota Pekalongan kebetulan kemarin telah melakukan workshop ya pada tanggal 23 sampai 24 ya di Hotel Hojo ya, yang mana ini sebagai launching juga di dalam pemeriksaan HPV ini ya, yang buka oleh Ibu Wakil Kota Pekalongan ya, dibuka oleh Ibu Wali Kota Pekalongan ya, dan ditutup oleh Ibu Wakil Kota Pekalongan ya. Jadi di situ workshop sekalian ada pemeriksaannya juga kemarin ya. Di situ kemarin ada pemeriksaan berjumlah ada 25 pemeriksaan ya, yang telah melakukan pemeriksaan di dalam hotel itu. Oke. Untuk selanjutnya untuk warga Kota Pekalongan, utamanya untuk wanita usia subur, bisa melakukan di FKTP Puskesmas se-Kota Pekalongan, 14 puskesmas. Pemeriksaannya itu pada waktu kemarin sosialisasi ya. Jadi dianjurkan dalam keadaan sehat ya. Nah, yang kedua tidak dalam keadaan menstruasi ya. Ya, artinya karena apa? Karena pemeriksaan ini kan nantinya yang diambilkan di alat kewanitaan ya, alat kewanitaan atau alat kemaluan wanita ya, yang mana pengambilannya itu di sel leher rahim ya, atau sel serviks ya. Jadi kondisinya harus bersih ya, harus bersih biar gampang kalau ada haid Kanjeng Sewu kan nanti kan pengambilannya jadi susah ya. Dan ini kemarin untuk pengambilannya itu sekitar 5 menit ya, yang mengambil dari tenaga kesehatan ya, ada bidan, ada dokter ya, yang mana untuk petugasnya sudah di pelatihan ya, sudah pernah dilatih ya untuk pengambilan ini. Kemarin yang datang bervariasi ya, sekitar usianya sekitar 30 sampai 50 tahun ya. Kebetulan kemarin itu yang datang kebanyakan dari kader kesehatan ya. Jadi kemarin kita minta dari kader kesehatan ya supaya sumbangsih ya. Kebetulan untuk kader kesehatan kan memang lini utama di dinas kesehatan ya. Ya, jadi dia mitra utama dinas kesehatan ya. Oleh karena kemarin kita undang untuk kader sekalian bisa memperoleh ya, oleh-olehnya itu telah melakukan sekaligus pemeriksaan HPV DNA ini. Ya, pemirsa,
kembali di Daro Sehat, narasi kesehatan. Kita sudah move ya ke tempatnya di mana ini, Mbak? Museum Batik Pekalongan. Museum Batik Pekalongan. Ini suasananya syahdu-syahdu gitu ya, Iya, Mbak. agak mendung-mendung gitu ya. Betul sekali. Ini kakaknya namanya kasih apa ini, kenalan dulu ya? Oke, kenalan dulu, nama saya Yuli. Saya di sini sebagai pekerja Museum Batik Pekalongan. Oke, Kak Yuli udah menikah belum? Alhamdulillah sudah Sudah berapa? 1 kali. Jangan dong. Jangan satu tambah kali. dong, iya 1 Barangkali kali mau nambah aja. suaminya gitu. Kalau bisa tukar tambah bisa mungkin. Oke, Mbak Yuli kayaknya orangnya cocok banget ya. Oke, Mbak Yuli ini Iya, kan sudah gimana menikah kita? ya. Tapi Mbak Yuli tahu nggak sih apa itu pemeriksaan HPV DNA? Nggak tahu itu. Apa itu? Jadi pemeriksaan HPV DNA ini untuk kita mengetahui apakah di dalam sel ada virus sel serviks kita, apakah ada yang namanya virus papilloma virus human. Tahu nggak virus itu, Kak? Nggak tahu, taunya kanker serviks aja. Kalau kanker serviks mungkin aku agak familiar ya, Betul. tapi kalau itu virus-virus itu aku kurang tahu. Nah, betul. Jadi virus human papilloma virus ini yang menyebabkan kanker serviks. Tapi sebelumnya Mbak Yuli sudah pernah periksa belum sih? Kalau merujuk ke situ saya belum pernah. Tetapi untuk periksa keseluruhan sebelum menikah kan kita harus periksa ya. Betul. Nah itu saya sudah pernah. Oke, jadi untuk pemeriksaan ini itu dilakukan setelah menikah, Menikah, Mbak. ya. Kalau misalkan belum gadis, kalau misalkan masih gadis ataupun belum menikah tidak disarankan karena ini sensitif ya, Mbak Yuli ya. Tapi kalau untuk tujuannya itu kan untuk mencegah terjadinya kanker Serviks. Nah, Iya, kalau menurut bagus Mbak juga Yuli, tapi. sasarannya berarti siapa aja, Mbak? Berarti sasarannya pengantin baru, terus mungkin pengantin lama rasa baru, mungkin bisa ya, bisa mungkin itu sama orang-orang yang masih mempersiapkan nikah, mungkin itu. Oke, kalau untuk mempersiapkan nikah boleh juga. Oh, belum Mbak boleh, Yuli. berarti harus Iya. sah dulu ya, Iya, Kak? betul banget karena itu bisa menyebabkan apa sih robeknya selaput kayak gitu-gitu. Jadi nggak boleh. tidak Emang disarankan disarankan. untuk orang yang sudah menikah, Mbak Yuli. oke, Berarti oke, ini oke. Mbak Ini Yuli ilmu secara baru. detailnya belum tahu Belum ya? tahu. Nah, Mbak Yuli hari ini kita tuh menghadirkan narasumber spesial Mbak Yuli yang tentunya akan secara detail menjelaskan ini tujuan, sasaran dan juga seperti apa pemeriksaan yang dilakukan ya Mbak Yuli. Mbak Yuli pengen tahu? Pengen banget dong. Kita hadap ke kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong. 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Pencegahan deteksi dini sangat penting ya untuk pencegahan pada leher rahim ya, pada kanker leher rahim ya atau kanker serviks ya. Yang mana dengan pencegahan dini ini bisa kita ketahui lebih dini ya. Jadi bisa diketahui lebih dini, diketahui lebih awal ya. Yang mana dengan diketahui lebih dini dan diketahui lebih awal ya, untuk selanjutnya kita akan bisa melakukan pemantauan ya, pemantauan maupun tindak lanjut atau pemeriksaan atau pengobatan yang selanjutnya itu akan menjadi lebih ringan ya. Jadi akan semakin mudah, okay, akan semakin gampang, tidak berat, okay, karena masih awal bisa diketahui ya. Jadi kalau untuk screening dini diketahui lebih awal ya, itu untuk tindak lanjut semakin gampang, semakin mudah ya. Jadi oleh karenanya ini untuk wanita yang usia subur ya, wus ya, yang telah menikah ya, monggo untuk melakukan screening lebih dini ya. Setidaknya 3 sampai 5 tahun ya. Kalau mungkin kemarin belum melakukan pemeriksaan HPV DNA ya, mungkin tahun ini atau bulan ini atau besok ya, boleh melakukan untuk pemeriksaan HPV DNA di FKTP ya, fasilitas tingkat pertama di Puskesmas Kota Pekalongan. Ini kalau untuk pengobatan ya, jadi kan ini kan ada pemeriksaan dulu ya Bu ya. Jadi pemeriksaan dulu, diketahui dulu ya. Jadi nanti pemeriksaan ini kan nanti ada hasilnya ya. Jadi hasilnya positif atau negatif ya. Dengan hasil positif itu belum mungkin ya, atau belum pasti. Belum pasti ini termasuk dalam salah satu kanker serviks ya, atau kanker leher rahim ya. Hasil positif ini kan masih
dalam artian mungkin samar ya, perlu tindak lanjut lebih apa ya, lebih jauh lagi ya. Dengan hasil positif ini nanti akan ditindaklanjuti ya, mungkin nanti bisa dikonsultasikan dengan dokter ya, nanti akan ditindaklanjuti. Kalau diberi obat dulu ya, diberi obat dulu yang mana nanti akan dipantau ya, mungkin sampai beberapa hari atau minggu ya. Kalau mungkin diperlukan nanti akan dilakukan pemeriksaan biopsi kalau mungkin ya. Jadi pemeriksaan biopsi ini untuk menentukan apakah ini nanti termasuk dalam kategori mengenai kanker serviks atau tidak ya. Jadi nanti itu salah satunya di pemeriksaan biopsi ya. Pemeriksaan biopsi ini biasanya kalau di puskesmas itu memang belum ada ya. Jadi pemeriksaan biopsi itu nanti ini masuk rujukan ya, rujukan di tingkat rumah sakit ya. Kebetulan untuk di Kota Pekalongan di Rumah Sakit Benda ini sudah ada untuk pemeriksaan ini. Pemeriksaan HPV-DMA diperlukan untuk wanita yang usia subur ya Bu ya. Jadi wanita yang usia subur yang umur 30 sampai 50 tahun ya. Sampai 60 boleh lah ya. Atau kalau belum berumur 30 sampai 50 tahun mungkin yang telah menikah ya. Telah menikah atau yang telah melakukan hubungan seksual ya. Jadi di rekomendasinya. Kalau untuk yang gadis nyuwun sewu ini belum bisa ya karena ini pemeriksaannya sekali lagi ini sangat sensitif ya. Jadi pemeriksaannya ini nanti pengambilan sampelnya itu di alat kewanitaan ya. Jadi nyuwun sewu untuk pengambilannya di alat kelamin wanita ya. Jadi utamanya diambil yaitu di sel serviks di sel serviks ya. Jadi ini untuk rekomendasinya yaitu wanita usia subur 30 sampai 50 atau sampai 60 tahun atau yang telah menikah atau yang telah melakukan hubungan seksual. Setidaknya itu untuk pemeriksaan ini bagusnya itu setidaknya ya itu 3 sampai 5 tahun ya. Jadi 3 sampai 5 memang jangkanya agak panjang ya. Jadi 3 sampai 5 tahun ya. Namun demikian di masyarakat biasanya agak kelewatan ya mungkin ya. Ada yang sampai lebih dari 6 atau 7 tahun itu belum sempat periksa ya. Ya jadi kelihatannya agak panjang, agak lama, tapi juga banyak yang kelupaan juga ya. Oleh karenanya itu Pumpung ini masih ada ya pemeriksaan HPV-DNA. Ini pemeriksaan HPV-DNA ini baru ya. Jadi untuk tahun ini itu mulai launching ya, kebetulan di Kota Pekalongan ya. Kemarin itu belum ada ya. Oleh karena itu, karena masih launching, mungkin yang kemarin-kemarin belum melakukan pemeriksaan HPV-DNA ini, monggo bisa dilakukan untuk pemeriksaan HPV DNA ini di Kota Pekalongan, di semua layanan kesehatan, utamanya di Puskesmas Kota Pekalongan yang berjumlah 14 ini. Ya pemirsa, kembali di Narasehat, narasi kesehatan, masih di suasana museum ya Ibu ya. Iya. Ibu boleh kenalan dulu dong, ini Ibu siapa ini? Nama saya Dewi dari Museum Batik Kota Pekalongan. Oh, Ibu berarti stay di sini? Iya, alhamdulillah saya stay di sini sebagai Kasubag TU di sini. Oh, luar biasa. Kita mohon izin datang ke sini Bu ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong Bu ya, nama kita sama. Saya Diakusuma Dewi, ibunya Dewi. Asik. Iya. Kita Sama. ibu dan anak pemirsa. Ketemu gede gitu ya Bu Iya. ya. Oke Ibu Dewi, hari ini kita tuh masih membahas mengenai HPV DNA. Dan kalau boleh tahu Ibu sudah menikah berarti ya? Sudah alhamdulillah sudah 23 tahun lebih. Wih, langgeng. Tipsnya dong Bu, tips langgeng sama suami. Tips langgeng itu kita sama-sama percaya, sama-sama saling komunikasi, terus kita juga
sama-sama kan kita kan bekerja semua sebagai PNS semua, jadi kita sama-sama kalau misalnya kita sibuk ya luangkan waktu untuk keluarga juga, luangkan waktu untuk kita makan bersama gitu, walaupun ngomongnya sedikit ketemunya pas tidur tok Iya gitu. iya iya. Jadi sebelum tidur ngobrol dulu ya, Bu. Bentar, walaupun 1 menit 2 menit gitu. Oke Ibu, selain dari kunci harmonisnya keluarga adalah komunikasi, kita juga ada Bu. Jadi pemeriksaan HPV DNA Oh, iya. itu juga salah satu tips harmonis keluarga. Tapi Ibu tahu nggak sih itu apa? Biar langgeng kan gitu, ya apa namanya? Kita kan menikah bukan untuk itu, tapi kan kita jasmani dan rohani. Betul ya, itu banget. untuk menuruti itu semua kan kita juga harus sehat kan, sehat batin dan rohani kita juga sehat. Apalagi kita sebagai wanita ya, sebagai wanita karir, sebagai wanita biasa, kita juga yang namanya istri kan mesti apanya yang dibutuhkan suami itu apa sih, menikah itu banyak untuk keharmonisan itu butuh seperti Betul itu banget. Jadi ini jasmaninya ya Iya, Ibu ya. jasmani. Jadi HPV DNA itu sebuah virus Ibu, iya. virus human papilloma. Nah, itu tuh bisa menyebabkan kanker serviks Ibu. iya. Makanya ini disarankan untuk seseorang yang sudah menikah ataupun yang sudah berhubungan seksual. Iya. Ibu belum pernah berarti tes ini. Dulu pernah apa namanya Apa? pap smear kan, kayak Oh, pap smear yes. itu Betul dulu banget. pernah pap smear, tapi nggak itu kan pas itu ada promo, jadi nggak mungkin nggak detail banget ya, itu kan cuma kayak gini tok gitu, nggak sampai. Kalau pap smear itu kan katanya sampai menyeluruh sampai agak lama, sampai itu organ-organnya itu dan lain-lain. Nah, ini mungkin enggak seperti Nah, itu. kalau ini tuh pemeriksaannya Ibu, Oh, pemeriksaannya pemeriksaannya. dan pemeriksaannya pun sekarang kan udah ada CKG, Iya. itu gratis Ibu, Oh, iya. gratis untuk pemeriksaannya ya. Iya. Tapi kalau untuk tindak Ah, lanjut itu. seperti vaksinasi, Iya, nah itu seperti dulu yes, lagi. betul banget. Iya. Berarti Ibu secara detail belum tahu gitu ya. Iya, Nah, hari ini kita tuh menghadirkan narasumber spesial Ibu yang Iya. tentunya akan memberitahu kita siapa aja sih sasaran dari pemeriksaan ini. Kemudian tujuannya seperti apa dan kelanjutannya seperti apa tindak Iya. lanjut setelah kita diperiksa itu. Ibu pengen tahu nggak? Pingin dong. Pengen ya? Iya, Oke. pingin. Pengen tahu aja atau mau tahu banget? Tahu banget. Oke. Kita ada ke kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong. 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Ini jika ada yang melakukan pemeriksaan HPV DNA ya, kebetulan hasilnya ini positif ya. Jadi untuk langkah selanjutnya adalah ini nanti akan dipantau ya. Nanti akan dikonsultasikan oleh dokter ya, dan nanti akan dipantau dan ditindaklanjuti sampai beberapa minggu bahkan bulan mungkin ya. Jadi nanti mungkin diobati dulu ya. Kalau pengobatannya mungkin masih dirasa kurang, diperlukan untuk pemeriksaan lain ya. Mungkin ini nanti ada pemeriksaan lanjutannya juga ya. Pemeriksaan lanjutannya apa? Pemeriksaan lanjutannya mungkin di rumah sakit ya, yaitu dengan pemeriksaan biopsi. Oke. Jadi pemeriksaan biopsi ini apa? Pemeriksaan biopsi ini untuk mengetahui apakah nantinya ini selnya itu masuk kategori sel kanker atau tidak ya. Kalau masuk ke sel kanker, mestinya nanti pengobatannya akan ada tersendiri protapnya ya. Kalau tidak, mungkin nanti pemantauan sama pengobatan saja ya. Mungkin nanti bisa dilaksanakan di puskesmas. Tapi kalau hasilnya positif, mungkin nanti pengobatannya bisa dilaksanakan di rumah sakit. Untuk vaksinasinya ya, itu di Kota Pekalongan kebetulan untuk pencegahan melalui vaksinasi HPV DNA ini ya telah dilakukan untuk anak-anak sekolah ya. Jadi untuk di Kota Pekalongan ya, vaksinasi itu dilaksanakan di kelas 5 SD ya. Kelas 5 SD mungkin ya umurnya berapa ya, antara 10 sampai 11-an tahun ya. Itu utamanya untuk putri ya atau cewek ya, untuk tahun 2025 ini ya. Untuk 2027 ya, itu untuk vaksinasi HPV DNA ini akan dilaksanakan di semua apa itu namanya
wanita, putri ya maupun putra ya. Tapi untuk tahun ini kita akan melaksanakannya di anak kelas 5 SD ya, di yang putri ya, jadi yang putri. Nah, terus kemudian untuk pelaksanaan vaksinasinya lagi itu dilaksanakan di anak kelas 6 ya. Kelas 6 itu adalah screening Ibu ya. Jadi kelas 6 itu screening dari vaksinasi di kelas 5 ya. Mungkin kalau ada yang di kelas 5 belum melakukan vaksinasi ya, kebetulan kan mungkin kan belum tentu ya semua anak itu mau untuk dilakukan untuk vaksinasi ini. Mungkin di kelas 6-nya itu dilakukan screening lagi ya. Jadi kelas 6 nanti ada vaksinasi HPV DNA ini ya. Kemudian nanti di kelas 3 SMP juga ada screening lagi ya. Kelas 3 SMP ini screening juga, screening dari vaksinasi yang dulu di kelas 5 dan kelas 6 ya, belum tervaksinasi ya. Kemudian untuk yang vaksinasi apa itu namanya, yang telah mengalami hasil yang positif ya tadi ya, yang tadi mengalami hasil yang positif pemeriksaan HPV ini ya, mungkin itu nanti menunggu sampai sembuh dulu ya, kemudian bisa dapat rekomendasi dari dokter, bisa dilakukan vaksinasi. Vaksinasinya sama ya, tapi kalau yang di vaksinnya sama ya, tapi kalau memang yang di TikTok itu kan nggak dijual, artinya nggak dijual bebas ya. Kalau yang untuk program itu kan memang untuk pencegahan ya, jadi itu memang dari program pemerintah ya. Jadi vaksinnya itu sudah memang ada dan itu gratis ya. Dan tujuannya untuk pencegahan dini ya, untuk pencegahan dini terjadinya timbulnya kanker serviks atau kanker leher hamil ini untuk usia anak 5 SD sekolah ya, sekolah 5 SD maupun kelas 6 SD ini. Cuman ini untuk vaksinasinya kan baru beberapa tahun ya, mungkin kalau udah yang lewat 5 tahun atau 6 tahun mungkin belum mendapatkan ya. Jadi ini memang belum lama untuk vaksin HPV DNA ini ya. Jadi sudah berjalan sekitar 4-5 tahun lah ya. Iya. Mungkin kalau yang belum melakukan vaksinasi ini nanti boleh pemeriksaan HPV DNA Ibu. Ya kan? Untuk mengetahui lebih dininya, screening lebih dininya itu. Ya, betul sekali ya. Ini program CKG itu program nasional ya, program Bapak Presiden ya, Bapak Presiden Prabowo ya, untuk cek kesehatan gratis ya. Jadi CKG ini cek kesehatan gratis ulang tahun ya. Ceritanya seperti itu ya. Jadi tadinya setiap ulang tahun nanti periksa, oke. Tapi untuk selanjutnya dirasa masih kurang optimal ya, kalau nunggu ulang tahun kan kelamaan ya. Jadi setidaknya untuk 1 tahun ini monggo ya, untuk warga Kota Pekalongan ya, ini CKG ini karena pemeriksaannya itu semua umur ya, jadi mungkin dari bayi sampai usia lanjut itu boleh melakukan pemeriksaan di puskesmas CKG ya, cek kesehatan gratis ya. Yang mana CKG ini kan sangat penting ya. Ya, ini kan deteksi dini juga, deteksi dini untuk kesehatan pribadi masing-masing ya. Setidaknya kan kalau ini deteksi dini itu beda dengan pemeriksaan sakit ya. Deteksi dini itu untuk mengetahui apakah kita itu terdampak atau terkena mungkin nanti DM ya. DM itu penyakit, kalau masyarakat Kota Pekalongan itu ya diabetes lah ya, atau gula ya. Jadi pemeriksaan CKG ini pemeriksaan nanti bisa ada pemeriksaan tensi ya, kemudian gula, mungkin ada yang lain ya. Ini pemeriksaannya gratis ya. Kemudian untuk di CKG ini juga ada kalau memungkinkan untuk usia subur ini boleh dilakukan pemeriksaan juga ya di puskesmas ya. Tadi kan untuk rekomendasinya untuk pemeriksaan HPV DNA kan usia antara wanita usia subur ya 30 sampai 50 tahun ya. Itu sangat dianjurkan sekali ya. Sekaligus
untuk cek kesehatan gratis. Pesan untuk terutama untuk perempuan ya, apalagi yang udah wanita usia subur ya, atau yang telah menikah ya, atau yang telah melakukan hubungan seksual ya, untuk pemeriksaan HPV-DNA ini jangan ditunda-tunda ya. Jadi jangan ditunda-tunda, jangan sungkan ya, atau jangan diremehkan ya. Segera ya, langsung saja ya, apalagi kalau tahun kemarin belum atau tahunnya lalu belum pemeriksaan ya. Kebetulan ini di Kota Pekalongan sudah ada program pemeriksaan HPV DNA di FKTP Puskesmas di seluruh Kota Pekalongan yang berjumlah 14 puskesmas ya. Jadi untuk pemeriksaan ini utamanya untuk warga Kota Pekalongan yang wanita usia subur ya, yang umur 30 sampai 50 atau sampai 60 tahun ya, itu segera untuk melakukan pemeriksaan di puskesmas terdekat. Ya, supaya nanti bisa untuk mencegah lebih dini terjadinya kanker serviks atau kanker lahir rahim ini.